Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pembelajaran pertama perkuliahan online untuk mata kuliah akuntansi biaya. Dengan materinya adalah ruang lingkup akuntansi biaya. Akuntansi biaya merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saling berkaitan atau saling berhubungan dengan bidang ilmu akuntansi lainnya, yaitu akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Hal ini didasarkan karena dari informasi biaya yang dihasilkan oleh akuntansi biaya nantinya akan digunakan untuk akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut bagaimana hubungan antara akuntansi biaya dengan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa tujuan utama dari akuntansi biaya. Tujuan utama dari akuntansi biaya adalah untuk menghitung kos atau biaya dari suatu objek biaya, yaitu bisa berupa produk, jasa, departemen, pelanggan, dan lain-lain, tergantung dari tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Untuk objek biaya produk, tujuan utama dari akuntansi biayanya adalah untuk menentukan atau menghitung harga pokok per unit dari produk tersebut. Sebagai contoh, produk yang dihasilkan adalah lampu dengan total biaya produksi 30 juta rupiah dan lampu yang dihasilkan sebanyak 1000 unit. Maka harga pokok per unit dari produk lampu adalah Rp30.000, diperoleh dari total biaya produksi 30 juta dibagikan dengan total unit produk yang dihasilkan 1000 unit. Di sini bisa dilihat bahwa akuntansi biaya menghasilkan harga pokok per unit untuk produk lampu yaitu sebesar Rp30.000. Dari 1000 unit produk yang dihasilkan, yang terjual sebanyak 900 unit. Yang terjual tersebut akan diketahui berapa harga pokok penjualannya, yaitu sebesar Rp27 juta diperoleh dari 900 unit yang terjual dikalikan dengan harga pokok produk per unit Rp30.000. Produk yang belum terjual pada akhir periode disebut sebagai persediaan produk jadi akhir sebanyak 100 unit. Nilai dari persediaan produk jadi akhir adalah Rp3 juta, diperoleh dari sisa produk 100 unit dikalikan dengan harga pokok produk per unit sebesar Rp30.000. Harga pokok penjualan sebesar Rp27 juta akan dicatat atau disajikan di laporan laba rugi untuk menentukan laba kotor. Dan persediaan produk jadi akhir sebesar Rp3 juta akan disajikan di laporan posisi keuangan. Jadi dari ilustrasi tersebut dapat diketahui bahwa informasi akuntansi biaya digunakan sebagai penentuan laba dan penilaian persediaan akhir yang disajikan di laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan sebagai bagian dari laporan keuangan yang digunakan untuk akuntansi keuangan. Informasi akuntansi biaya digunakan untuk akuntansi manajemen dalam hal perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Dari contoh diketahui bahwa harga pokok per unit produk sebesar Rp30.000 kalau dibandingkan dengan perusahaan lain yang menghasilkan produk yang sama dengan harga dan kualitas yang sama, ternyata harga pokoknya lebih rendah. Maka perusahaan tentunya berupaya agar bisa menurunkan biaya atau kos minimal sama atau bahkan lebih kecil dari perusahaan kompetitor. Sehingga hal tersebut bisa menjadi perencanaan atau target biaya yang digunakan untuk akuntansi manajemen. Di sini diilustrasikan biaya atau harga pokok per unit kompetitor adalah sebesar Rp28.000. Maka perusahaan akan menargetkan biaya per unit sebesar Rp28.000. Dan apabila realisasinya tercapai sebesar Rp27.000, maka ada selisih atau varian sebesar Rp1.000. Selisih ini dikatakan efisien atau favorable.
Artinya, strategi perencanaan untuk menurunkan biaya per unit berhasil. Namun, apabila target sebesar Rp28.000 ternyata setelah direalisasikan biaya per unitnya sebesar Rp29.000, maka terjadi selisih sebesar Rp1.000 yang dikatakan tidak efisien atau unfavorable. Maka, yang perlu dilakukan adalah pengendalian atas biaya tersebut dengan menganalisis kenapa target tidak tercapai. Apakah strategi penurunan biaya tidak tepat atau tidak sesuai, atau ada faktor-faktor eksternal sebagai penyebabnya. Informasi akuntansi biaya digunakan untuk pengambilan keputusan dalam akuntansi manajemen. Hal ini dapat diilustrasikan sebagai berikut. Harga jual produk lampu per unitnya sebesar Rp50.000. Sedangkan harga pokok per unit untuk menghasilkan produk tersebut adalah sebesar Rp30.000. Salah satu pelanggan meminta atau menawar dengan harga Rp25.000 di bawah harga pokok per unit. Dari penawaran tersebut, maka perusahaan perlu melakukan perhitungan secara rinci apakah nanti keputusannya menerima tawaran pelanggan atau menolaknya. Setelah membahas tentang hubungan antara akuntansi biaya dengan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Ada 8 perbedaan antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Yang pertama, dilihat dari segi user atau pemakai. Untuk akuntansi manajemen, informasi yang dihasilkan digunakan oleh pihak internal perusahaan, yaitu semua pihak yang terlibat dalam operasional perusahaan, yaitu semua level manajemen mulai dari lower, middle, sampai top manajemen. Sedangkan untuk akuntansi keuangan digunakan oleh pihak eksternal perusahaan, yaitu pihak-pihak yang tidak terlibat langsung dengan perusahaan namun memiliki kepentingan terhadap perusahaan, antara lain investor, supplier, bank, pemerintah, dan lain-lain. Perbedaan yang kedua dilihat dari segi output. Untuk akuntansi manajemen, outputnya berupa laporan-laporan yang dibutuhkan oleh manajemen sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Bisa berupa laporan keuntungan produk, laporan keuntungan cabang, laporan keuntungan pelanggan, laporan kinerja manajemen, dan laporan lainnya. Sedangkan untuk output akuntansi keuangan adalah laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga, dilihat dari segi rules atau aturan. Untuk akuntansi manajemen tidak ada aturan khusus atau wajib dalam menyajikan laporan, namun lebih kepada pertimbangan, misalnya laporan untuk biaya dan pendapatan. Jika pendapatan lebih besar dari biaya, maka akan menghasilkan laporan yang bagus, atau sebaliknya. Contoh lain, laporan profit pelanggan dari banyak pelanggan, mana yang memberikan keuntungan, mana yang tidak. Sedangkan untuk akuntansi keuangan, ada aturan khusus atau wajib dalam menyajikan laporan, yaitu standar akuntansi keuangan atau International Financial Reporting Standards. Aturan tersebut berguna sebagai jaminan bahwa laporan yang disajikan oleh perusahaan bukan hasil rekayasa. Yang keempat, perbedaannya adalah dari jenis informasi. Untuk akuntansi manajemen, informasi yang dihasilkan berupa informasi keuangan dan non-keuangan, sedangkan akuntansi keuangan menghasilkan informasi keuangan. Perbedaan yang kelima berdasarkan sifat informasi. Untuk akuntansi manajemen, informasi yang dihasilkan bisa bersifat subjektif, artinya ada unsur taksiran ketika manajemen menggunakan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang.
Sementara untuk akuntansi keuangan, sifat informasinya harus objektif, akurat, dan tepat karena informasi tersebut sebagai bukti tanggung jawab manajemen terhadap pihak eksternal yang telah diberi amanah untuk mengelola perusahaan. Yang keenam, dilihat dari segi orientasi waktu. Untuk akuntansi manajemen, sifatnya adalah informasi masa yang akan datang. Misalnya, laba rugi untuk periode bulanan akan digunakan untuk melihat tingkat ketercapaian berapa persen target laba akhir tahun. Sementara untuk akuntansi keuangan, orientasi waktunya berdasarkan historical information. Maksudnya adalah manajemen harus melaporkan yang sudah dilakukan dalam 1 tahun periode akuntansi. Perbedaan yang ketujuh dari segi ruang lingkup. Untuk akuntansi manajemen, informasi yang dihasilkan dari berbagai segmen, bisa dari produk, departemen, dan divisi. Misal, divisi mana yang menguntungkan dan mana yang tidak menguntungkan. Sedangkan ruang lingkup akuntansi keuangan menghasilkan informasi perusahaan secara keseluruhan. Misalnya, pihak eksternal ingin mengetahui informasi yang berkaitan dengan laba perusahaan secara keseluruhan, bukan laba bagian cabang. Yang terakhir, berdasarkan disiplin ilmu. Untuk akuntansi manajemen bisa menggunakan berbagai disiplin ilmu, antara lain ilmu ekonomi, statistik, teknik industri, psikologi, dan lain-lain. Misalnya dari ilmu psikologi digunakan untuk mengetahui dampak yang terjadi jika dilakukan penilaian kinerja pada karyawan. Contoh lainnya dari ilmu statistik yang digunakan untuk meregresi rencana biaya dengan aktivitas tertentu. Sedangkan untuk akuntansi keuangan hanya menggunakan disiplin ilmu ekonomi. Sekian saja sedikit penjelasan dari saya di pembelajaran pertama ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga mudah dipahami. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.